Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak nikmatnya yang kita tidak bisa hitung. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang seperti kita rasakan saat ini, yakni ad-dinul Islam. Video ini kami buat adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Fathur Rahman MAG. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak Fathur Rahman dan keluarga dimanapun mereka berada. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azani. Hai, saya Iqbal. Dan saya Ila. Kali ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam sejarah kebudayaan Islam Nusantara, yaitu akulturasi Islam dan budaya lokal, yang dimana pembahasan kita yaitu menyangkut 4 wilayah penting di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Lombok, dan juga Aceh. Nah, saya di sini akan membawakan materi tentang akulturasi Islam dan budaya di Pulau Sumatera. Menurut saya, topik ini cukup menarik karena di Sumatera lah jejak awal masuknya Islam ke Indonesia, dan di sini pula tradisi lokal dan ajaran Islam bertemu menyatu lalu melahirkan budaya baru yang khas. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan akulturasi. Jadi, akulturasi adalah proses bertemunya dua budaya yang berbeda, yang kemudian dua kebudayaan berbeda tersebut menyatu dan membentuk budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang asli. Nah, dalam konteks Islam, akulturasi itu terjadi ketika ajaran Islam berinteraksi dengan adat dan tradisi yang ada di suatu daerah tertentu. Islam tidak datang untuk menghapus tradisi lama, tetapi menyaringnya, mengambil yang baik, menyelesaikan yang sejalan dengan syariat, dan meninggalkan yang bertentangan. Itulah mengapa budaya-budaya di Sumatera tetap hidup, namun tampil dengan nuansa yang Islami yang bisa dibilang sangat kuat. Nah, teman-teman, tadi saya telah menjelaskan tentang apa itu akulturasi. Setelah saya menjelaskan, pasti sekarang sudah paham kan? Kita lanjut kepada sejarah masuknya Islam di Sumatera. Sumatera adalah pintu gerbang pertama masuknya Islam ke Nusantara. Menurut penelitian sejarawan seperti Buya Hamka dan Aziomardi Azra, Islam sudah dikenal di Sumatera sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan internasional. Awalnya, keseluruhan daerah itu bernama Nusantara. Dan kemudian datanglah para pedagang dari berbagai daerah. Pedagang Arab, Persia, dan juga India singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Perla, Pasai, Baru, Selamuri, dan juga Jambi. Ketika Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13, Islam semakin berkembang ke berbagai wilayah di Sumatera seperti Minangkabau, Melayu Riau, Jambi, Palembang, dan selanjutnya berkembang ke seluruh wilayah di Nusantara. Pertemuan yang awalnya bersifat ekonomi berkembang menjadi hubungan sosial. Para pedagang menikah dengan penduduk lokal, mengenalkan etika dagang Islam, lalu menyampaikan ajaran agama dengan pendekatan yang lembut dan juga persuasif.
Proses ini berlangsung tanpa konflik yang besar karena masyarakat di Sumatera memiliki budaya yang terbuka dan juga siap menerima unsur yang baru. Aceh menjadi salah satu pusat perkembangan Islam terawal. Di sini, tradisi lokal seperti posejud atau tepung tawar tetap dipertahankan. Tetapi bedanya sekarang itu diisi dengan doa-doa Islam. Aceh menjadikan Islam sebagai pondasi adat, sehingga tidak heran Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Mirip dengan Aceh, akulturasi juga terlihat sangat kuat di daerah Melayu, yaitu Riau dan juga Jambi. Upacara adat seperti tepung tawar, kenduri, dan juga pesta pernikahan dipenuhi dengan bacaan doa dan nilai-nilai syariat. Seni dan sastra Melayu seperti pantun, syair, dan gurindam, juga syarat pesan moral dan ajaran agama juga terinspirasi dari akulturasi Islam. Teman-teman pasti mengenal bangunan masjid ini dan juga masjid ini. Kok kedua bangunan ini unik-unik ya? Satunya itu mirip dengan salah satu keajaiban yang ada di dunia, yaitu Taj Mahal India. Dan salah satunya itu memiliki atap yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Teman-teman pasti bertanya-tanya, arsitektur kedua masjid ini terinspirasi dari mana sih? Oke, saya akan jelaskan. Jadi teman-teman, pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh memadukan arsitektur Mughal India, yang dimana masjid ini terinspirasi dari arsitektur yang ada di India, tetapi tetap mempertahankan keasliannya, yaitu ukiran khas Aceh dan juga atap yang berlapis khas Nusantara. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi simbol sejarah pertemuan budaya. Bukti akulturasi Islam terjadi di sini. Sekarang kita beralih ke Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi teman-teman, masjid tradisional pada zaman dahulu di Minang tidak menggunakan kubah seperti pada masjid umum. Sebaliknya, mereka memakai atap tumpang berlapis seperti rumah gadang, yang merupakan rumah tradisional milik suku Minang. Ini menunjukkan akulturasi antara arsitektur adat Minang dengan fungsi ruang dalam Islam. Dari Aceh hingga Palembang, seluruh wilayah Sumatera menunjukkan bahwa Islam itu datang bukan dengan paksaan, tetapi dengan pendekatan budaya. Proses akulturasi yang damai ini melahirkan kebudayaan baru yang Islami, tetapi tetap mencerminkan identitas lokal. Inilah yang membuat Sumatera itu memiliki kekayaan budaya yang unik, di mana adat dan agama itu berdampingan dalam harmoni. Untuk menutup presentasi saya akan menyampaikan sebuah quotes dari tanah Minangkabau, yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang artinya itu adat bersandar kepada syariat dan syariat bersandar kepada kitabullah. Dadah. Di sini saya akan menjelaskan akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Jadi, jika masyarakat Jawa suka gamelan, suka wayang, maka itu yang dilakukan oleh Wali Songo agar orang-orang yang suka wayang dan suka gamelan tertarik dengan ajaran agama Islam. Semua berawal dari abad ke-7 hingga ke-13, di mana para pedagang Muslim, Arab, Persia, dan Gujarat datang untuk berdagang di Nusantara. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tuban, Gresik, dan Demak. Selain berdagang, mereka juga membawa ajaran Islam. Mereka menikahi penduduk-penduduk setempat, dan dari situlah Islam mulai diterima. Namun, penyebaran Islam tidak hanya melalui perdagangan saja. Para ulama yang dikenal sebagai
Wali Songo juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menyebarkan Islam melalui akulturasi, memakai media budaya lokal untuk berdakwah. Mereka memakai wayang kulit yang tadinya cerita Hindu-Buddha, namun diganti isi ceritanya menjadi nilai-nilai Islam. Misalnya, tokoh Arjuna diganti menjadi tokoh yang taat beribadah, juga memakai gamelan dan lagu Jawa untuk menyanyi syair-syair agama Islam. Menjadi tokoh lokal, mereka tidak menghapus leluhur atau sosok penting di budaya Jawa, tapi berusaha menghubungkan kehidupannya dengan nilai Islam, menjelaskan bahwa kesetiaan yang dulu ke raja atau ke leluhur menjadi ke Allah. Contohnya, nyadran, yaitu ritual untuk mengasih sesajen dan doa ke leluhur memakai mantra sesuai ajaran Hindu dan Buddha. Ketika Islam masuk ke Jawa, Wali Songo tidak menghapus tradisi nyadran tetapi mengganti mantranya dengan doa-doa Islam dan bacaan Al-Quran, hingga masyarakat bisa menerimanya dengan mudah. Akhirnya, berdirilah Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dari sinilah Islam mulai berkembang di seluruh Nusantara. Jadi, Islam masuk ke Jawa bukan melalui peperangan, melainkan dengan akulturasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ataupun akulturasi dari sejarawan Lombok. Dari materi yang saya dapat, bahwa Lombok itu tidak semestinya diartikan cabai. Memang dalam bukunya yang pernah saya baca, bahwa Lombok itu diartikan sebagai yang pedas, karena memang orang-orang Lombok ini biasanya itu mereka selalu menggunakan perkataan ataupun perbuatan yang begitu keras lah, walaupun soal pendidikan. Contoh misalnya studi kasus seperti ini, ketika satu orang Lombok memanggil orang yang temannya, contoh misal kayak Budi, belai, jerune seberah. Nah, itu intonasi suara orang-orang Lombok itu memang terkesan agak besar ya, sehingga itu yang menyebabkan arti Lombok itu sebagai cabai. Tapi dari buku yang saya baca, Lombok itu berasal dari kata Lombok yang berarti lurus. Itulah arti Lombok yang sebenarnya, yang diambil dari kata Lombok yang berarti lurus. Ya. Contoh akulturasi pada suku Sasak ini, yang pertama itu adalah tradisi nyongkolan, yaitu proses pengantin yang merupakan gabungan antara tradisi lokal, Sasak, dan pengaruh Islam. Pengantinnya itu diarak seperti raja dan ratu, diiringi oleh musik tradisional, kayak kita kan orang Lombok menyebutnya itu gendang belik, yang berarti gendang yang sangat besar, yang merupakan perpaduan budaya Sasak. Lalu contoh akulturasi yang kedua itu yaitu kain tenun Lombok. Setelah masuknya Islam, motif kain tenun yang semula menampilkan gambar makhluk hidup mulai dihilangkan, ya karena dulu kan kita tahu bahwa Lombok ini bersatu dengan Bali dahulunya, sehingga banyak juga mayoritas penduduk Hindu yang ada di Lombok ini. Tapi sekarang kan kita lihat bahwa Lombok ini sudah berpisah dengan Bali. Jadi adapun tradisi Bali yang lama itu, Lombok masih menerapkannya, cuman memang agak
ubah sedikit lah agar orang Lombok ini bisa melestarikan budayanya sendiri. Kini motif itu didominasi oleh tumbuhan seperti sulur dan bunga. Meskipun demikian, teknik penenunan ikat yang tradisional ini tetap dipertahankan hingga kini. Lalu yang ketiga itu ada namanya pakaian adat. Dari pakaian adat pria Sasak itu menampilkan kombinasi bahan tradisional dengan pengaruh Islam. Penggunaan sapu, kita kan orang Lombok menyebutnya itu sapu. Itu artinya itu ikat kepala yang melambangkan bahwa kita itu jantan bagi kaum laki-laki dan penghormatan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah arti sapu tersebut. Sebagai pelengkap, seringkali digunakan kain songket berbenang emas sebagai hiasannya. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi saya mengenai sejarah berdirinya syariat Islam di Aceh. Aceh dikenal sebagai wilayah pertama di Nusantara yang menegakkan syariat Islam. Sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, perdagangan Muslim dari Arab, Persia hingga Gujarat mulai singgah di pesisir Aceh. Interaksi dagang yang lintas dengan masyarakat lokal kemudian membuka jalan bagi penyebaran agama Islam. Seiring bertambahnya komunitas Muslim, muncullah kerajaan Islam awal seperti Kerajaan Tughraq sekitar pada abad ke-9 Masehi. Kemudian Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13 Masehi. Kedua kerajaan ini menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dasar pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan sosial. Di masa ini pula, Radi Ulama serta lembaga hukum Islam mulai terbentuk menjadi otoritas penting. Puncak penerapan syariat Islam terjadi ketika berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, terutama di masa Sultan Iskandar Muda. Kesultanan ini menjadikan Islam sebagai landasan negara, baik dalam bidang peradilan, pendidikan, maupun kebijakan politik. Ulama besar seperti Hamzah, Fansuri, Syamsuddin, As-Sumartani, hingga Nuruddin Ar-Raini berperan penting dalam memperkuat tradisi keilmuan dan hukum Islam di Aceh. Pada fase ini, syariat tidak hanya menjadi hukum negara, tetapi juga menyatu dengan adat lokal, yang kemudian dikenal sebagai prinsip adat Bakpul, Teu Meu Rauhong, Kombang Syiah Kuala. Adat berada pada otoritas raja dan hukum pada otoritas ulama. Setelah masa kolonial Belanda dan Jepang, penerapan formal syariat Islam sempat melemah. Namun, masyarakat Aceh tetap memegang teguh tradisi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Semangat menegakkan syariat Islam mulai menguat pada masa konflik antara Aceh dan pemerintahan pusat. Sebagai bagian dari proses perdamaian dan konsiliasi. Dan kemudian pemerintahan memberikan otonomi khusus kepada masyarakat Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Wilayatul Hisbah dan lembaga-lembaga pendukung lainnya. Dengan demikian, penerapan syariat Islam di Aceh bukanlah fenomena baru, tetapi berkelanjutan dari sejarah panjang yang sudah berakar sejak masa kerajaan-kerajaan Islam awal. Sekian hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
dalam tubuh